kasus apa yang saya alami, berawal dari apa, dan sebab akibatnya apa. Saya dilaporkan oleh Pak Hengkigo dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Pak Hengkigo ini adalah kontraktor yang mengerjakan rumah saya, di mana pada tanggal 27 Juni 2018 saya dan Pak Hengkigo menandatangani kontrak sebesar 340 juta rupiah. Surat perjanjiannya ada, dan pada saat itu juga penandatanganan kontrak itu di tanggal 27 Juni 2018 saya langsung membayar termin pertama sebesar 100 juta rupiah kepada Pak Hengkigo. Jadi penandatanganan kontrak langsung saya bayarkan 100 juta kepada Pak Hengki sebagai DP atau termin pertama. Pada tanggal 14 September 2018 saya dan Pak Hengki sama-sama membuat ketentuan termin pembayaran yang kita pilah menjadi 4 termin pembayaran. Itu di tanggal 14 September. Pada bulan September juga saya sudah membayarkan termin kedua kepada Pak Hengkigo sebesar 115 juta rupiah. Jadi untuk kontrak ini kurang lebih saya sudah membayar itu sebesar 215 juta rupiah kepada Pak Hengkigo dari kontrak 340 juta rupiah. Pada tanggal 20 Oktober 2018 itu awal perselisihan antara Pak Hengkigo dan saya, yang mana saya melakukan komplain terhadap Pak Hengkigo sebagai kontraktor karena apa yang dikerjakan oleh Pak Hengkigo tidak sesuai dengan standar konstruksi, seperti atap yang bocor, sampai sekarang masih bocor, tembok-tembok yang miring, lantai granit yang naik turun. Pekerjaan-pekerjaannya Pak Hengki itu saya komplain dan saya meminta Pak Hengki untuk diperbaiki, tapi tidak diindahkan oleh Pak Hengki, dan Pak Hengki terus mengerjakan pekerjaan yang lain. Pada tanggal 12 November 2018 dengan adanya perselisihan, maka saya bersurat kepada Politeknik Negeri Kupang sebagai institusi yang independen dan kredibel untuk menganalisa hasil pekerjaan Pak Hengki, di mana pihak Politeknik sebagai lembaga independen saya berharap bisa menganalisa sehingga kita bisa menemukan progres pekerjaan yang dilakukan Pak Hengki dan pembayaran yang sudah saya lakukan. Untuk supaya saya berharap itu bahwa saya dan Pak Hengki bisa bermusyawarah untuk menyelesaikan perselisihan yang kita alami. Itu pada tanggal 12 November. Ini surat resminya, surat permohonan saya kepada pihak Politeknik. Ini buku aslinya dari Politeknik Negeri Kupang. Surat resminya ada dilampirkan di hasil Politeknik ini, di mana saya memohon kepada pihak Politeknik untuk menurunkan ahli. Ini buku asli daripada laporan hasil Politeknik Negeri Kupang. Ini suratnya, dilampirkan permohonan saya secara resmi. Saya mengirimkan surat kepada Pak Hengkigo, di mana surat itu diterima oleh Pak Hengki, istrinya Pak Hengki, itu di tanggal 27 November 2018. Di mana surat itu
saya memberikan undangan untuk kehadiran Pak Hengki sebagai kontraktor yang mengerjakan rumah saya. Agenda untuk ahli dari Politeknik Negeri Kupang turun itu di tanggal 1 Desember. Ketika Pak Hengki menerima surat di tanggal 27 November 2018, pada tanggal 28 November atau besok harinya, Pak Hengki mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dengan nomor gugatannya 297-PDT-G-2018-PN Kupang. Setelah Pak Hengki menerima surat undangan. Jadi tanggal 28 November sebelum tim dari Politeknik Kupang turun ke lokasi. Pada tanggal 1 Desember 2018, tim audit dari Politeknik Negeri Kupang melakukan pemeriksaan teknis dan perhitungan hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Hengki Go. Pak Hengki tidak hadir, padahal undangannya sudah kami kirimkan, sudah diterima juga oleh Pak Hengki, tapi Pak Hengki memilih untuk tidak hadir dan melaporkan saya ke Pengadilan Negeri untuk gugatan perdata. Pada tanggal 6 Mei 2019, tukang dari Pak Hengki Go yang bernama Agus Banangtuan ditangkap kepolisian dalam perkara pencurian pagar rumah milik saya di lokasi yang dikerjakan oleh Pak Hengki. Pada tanggal 17 Juni 2019, gugatan perdata dari Pak Hengki Go kepada saya, putusan pengadilannya mengatakan tidak dapat diterima dengan nomor gugatan 297-G-2018-PN Kupang. Hakim memutuskan atas gugatan perdata yang dilakukan kepada Pak Hengki kepada saya adalah tidak dapat diterima. Pada tanggal 2 Juli 2019, dikarenakan Pak Hengki Go yang mangkir dari kewajibannya selama 9 bulan. Mengapa saya mengatakan 9 bulan? Karena jatuh tempo kontrak kita itu di tanggal 27 Oktober. Terhitung 4 bulan setelah kita menandatangani kontrak di tanggal 27 Juni 2018. 4 bulan setelah tanggal 27 Juni 2018 adalah 27 Oktober 2018. Selama 9 bulan rumah itu terbengkalai, tidak dilanjutkan pekerjaan oleh Pak Hengki dan tidak ada yang tinggal di sana. Maka dengan terpaksa saya melanjutkan pekerjaan dengan mandor lain yang bernama Suwarno. Alasan saya menggunakan mandor lain adalah saya menunggu itikat baik dari Pak Hengki untuk melanjutkan pekerjaan selama 9 bulan, tapi tidak juga diselesaikan. Dan saya terdesak dengan kontrakan yang harus saya bayar terus, di mana uang saya sudah menipis, jadi saya harus cepat-cepat membangun untuk dapat pindah kembali ke rumah saya. Pada tanggal 16 Juli 2019, Pak Hengki Go kembali mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Kupang. Nomor gugatannya 172-PDT-G-2019-PN Kupang. Untuk kedua kalinya, Pak Hengki melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setelah yang pertama putusan hakim tidak dapat diterima. Pada tanggal 8 Agustus, Pak Hengki Go mencabut gugatan tersebut. Jadi 16 Juli Pak Hengki memasukkan gugatan, 8 Agustus 2019 Pak Hengki mencabut gugatan tersebut dengan nomor gugatan 172-PDT-G-2019-PN Kupang. Pada tanggal 19 Agustus 2019
saya melakukan somasi pertama kepada Pak Hengkigo menyangkut mangkirnya beliau dan meminta pertanggungjawaban dari Pak Hengkigo atas pekerjaan yang terbengkalai. Tanggal 26 Agustus 2019, saya kembali melayangkan somasi untuk kedua kalinya kepada Pak Hengkigo. Masih isi yang sama tentang mangkirnya beliau terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Pada tanggal 27 Agustus 2019, perkara pidana atas nama Agus Banamtuan, tukang dari Pak Hengkigo, diputus bersalah dan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dengan nomor putusan 158-PIT.B/2019-PN Kupang. Pada tanggal 28 Agustus 2019, dengan diputusnya Agus Banamtuan bersalah, Pak Hengkigo melaporkan saya ke Polresta Kupang dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Awalnya yang dilaporkan itu adalah tuduhan penipuan dan penghilangan barang bukti dengan nomor LP-B/Romawi 8-2019-SPK Res Kupang Kota. Pada tanggal 30 Agustus 2019, saya kembali melayangkan somasi ketiga kepada Pak Hengkigo menyangkut mangkirnya beliau dan meminta pertanggungjawaban dari Pak Hengki atas pekerjaan yang terbengkalai. Sudah 3 kali saya somasi, namun tetap tidak ada itikat baik dari Pak Hengkigo. Pada tanggal 11 September 2019, maka saya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang setelah melakukan 3 kali somasi dan tidak diindahkan somasi tersebut dengan nomor gugatan 227-G/2019-PN Kupang. Perlu saya informasikan bahwa gugatan perdata saya di pengadilan ini masih sementara berjalan sampai saat ini dan belum ada putusan hakim. Jadi perdata yang masih aktif. Pada tanggal 19 Oktober 2019, polisi memberikan surat panggilan permintaan keterangan terkait laporan polisi yang dilapor oleh Pak Hengkigo. Pada tanggal 5 November 2019, pemutusan kontrak kerja dengan Mandor Suwarno karena mandor atas nama Suwarno 2 bulan telah terlambat dari masa kontrak yang sudah kita sepakati. Karena saya terdesak dengan pembayaran kontrak saya, sewa tempat, dan sudah melebihi dari waktu yang sudah kita sepakati, maka dengan berat hati saya melakukan pemutusan kontrak kerja dengan Pak Suwarno. Pada tanggal 21 November 2019, polisi memanggil saya untuk meminta keterangan klarifikasi terkait laporan yang dilaporkan oleh Pak Hengkigo. Pada tanggal 25 November 2019, polisi kembali menjadwalkan ulang agenda klarifikasi kepada saya untuk panggilan meminta klarifikasi. Pada tanggal 28 November 2019, surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan SPDP diberikan kepada saya. Jadi saya melewati tahap klarifikasi saya. Saya tidak sempat memberikan klarifikasi. Pada tanggal 2 Desember 2019, saya memenuhi panggilan polisi sebagai saksi dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Pak Hengkigo. Pada tanggal 7 Desember 2019, saya memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi
yang sama, perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Pak Hengkigo. Pada tanggal 31 Januari 2020, pemberitahuan penetapan tersangka diberikan kepada saya. Pada tanggal 5 Februari 2020, surat panggilan untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara pidana penipuan dan atau penggelapan. Pada tanggal 10 Februari 2020, saya melalui kuasa hukum melakukan tindakan hukum pra-peradilan Polresta Kupang ke Pengadilan Negeri Kelas 1A dengan nomor 4-pit-pra-2020-PN Kupang. 13 Februari 2020, saya memenuhi panggilan sebagai tersangka ke penyidik dalam perkara pidana yang dilaporkan oleh Pak Hengkigo. Pada tanggal 24 Februari 2020, hakim memutuskan untuk menolak pra-peradilan saya dengan nomor gugatan nomor 4-pit-pra-2020-PN Kupang. Pada tanggal 27 Februari 2020, saya mengajukan surat penundaan pemeriksaan tambahan kepada Polresta Kupang tanggal 28 Februari 2020 yang sebelumnya pada pukul 8.30 WITA diundur ke jam 15.30 WITA. Pada tanggal 28 Februari 2020, saya mengajukan surat permohonan untuk tidak ditahan dengan disertakan surat jaminan dari ibu kandung saya. Dan pada tanggal 28 Februari, saya juga memenuhi panggilan dari penyidik untuk dimintai keterangan tambahan. Pada tanggal 28 Februari 2020, surat permohonan untuk tidak ditahan yang saya ajukan dengan jaminan ibu kandung saya tidak diindahkan dan saya tetap ditahan pada tanggal 28 Februari 2020. Pada tanggal 2 Maret, 3 hari setelah saya ditahan di sel Polresta Kupang, anak saya mulai mencari saya. Di sini perlu saya informasikan bahwa saya adalah orang tua tunggal dari anak perempuan saya, satu-satunya yang bernama Kay dengan umur 9 tahun. Pada saat 3 hari saya ditahan di sel Polresta, 3 hari kemudian anak saya mencari saya karena sekian lama kita tinggal berdua sendiri, kita tidak tinggal dengan orang tua saya. Jadi ketika 3 hari saya tidak menemui dia, dia mencari saya. Psikologinya mulai terganggu. Jadi pada tanggal 2 Maret setelah 3 hari saya ditahan, saya memasukkan surat penangguhan penahanan dengan alasan bahwa saya orang tua tunggal, anak saya membutuhkan saya satu-satunya yang mencari nafkah buat anak saya, dan saya mohon untuk penangguhan penahanan dengan jaminan ibu kandung saya. Tapi surat penangguhan penahanan saya dijawab lisan oleh penyidik bahwa ditolak oleh Kapolres. Terus terang, saya menjadi heran dan saya bingung bahwa kejahatan apa yang saya lakukan sampai hak asasi manusia saya pun seakan tidak bisa saya dapatkan. 2 kali saya meminta untuk saya tidak ditahan karena saya punya anak yang membutuhkan saya.
Akhirnya dengan berat hati saya mengikuti prosedur yang ada, karena penangguhan saya ditolak dan disampaikan lisan oleh penyidik. Maka saya mencari banyak cara untuk dapat menenangkan psikologi anak saya dengan saya terus mengirim surat pada dia. Terus terang saya bingung bahwa ketika saya masuk di sel tahanan Polresta Kupang, saya status tersangka dengan dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Apakah saya begitu membahayakan masyarakatkah? Saya teroriskah? Sehingga saya cuma minta hak asasi saya untuk bisa merawat saya pun seakan tidak bisa. Pada tanggal 26 Maret 2020, saya mengajukan saksi ahli perdata bernama Pak Agustinus Hede Wata untuk menjadi saksi yang menjelaskan kalau perkara saya alami ini adalah murni perdata. Keterangan dari beliau telah diambil dalam BAP oleh penyidik di Polresta Kupang. Pada tanggal 3 April 2020, penyidik melakukan rekonstruksi tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan nomor LP-B-850-8/2019-SPK Res Kupang Kota. Pada saat rekonstruksi, saya diambil dari sel Polresta Kupang oleh penyidik dan dibawa ke lokasi untuk rekonstruksi. Selesai rekonstruksi, saya kembali dimasukkan ke dalam sel. Ini yang menjadi pertanyaan saya adalah, barang yang dituduhkan itu semuanya ada, dan tindak penggelapan mana yang dituduhkan kepada saya? Karena saat rekonstruksi barangnya ada semua. Pada 8 April 2020, saya menyerahkan barang bukti berupa 1 buah kaca jendela reben hitam beserta kusen jendela kayu warna coklat kepada penyidik. Pada tanggal 11 April 2020, saya mengajukan surat izin untuk bersidang dalam perkara perdata saya dengan nomor 227-G-2019-PN Kupang. Tapi surat izin saya diabaikan, tidak dijawab, diterima atau ditolak. Padahal saya cuma minta izin agar saya bisa hadir sidang perdata, tapi diabaikan. Pada tanggal 27 April 2020, saya dinyatakan dibebaskan demi hukum. Setelah 60 hari, saya ditahan di sel Polresta. Pada tanggal 15 Mei 2020, di sini saya semakin bingung bahwa ada pernyataan dari Kasat Reskrim Polresta Kupang pada media online bahwa saya telah melalui tahap 2 pada tanggal 15 Mei 2020. Padahal pada kenyataannya sampai hari ini saya belum dilakukannya tahap 2, yaitu saya belum diserahkan kepada pihak kejaksaan. Dan pada tanggal 28 Mei 2020, Kasipidum Pak Ari Ferdiana membantah keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Kupang bahwa memang saya belum diserahkan. Ini ada apa ini? Kenapa pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada? Katanya saya sudah diserahkan atau sudah melalui tahap 2. Teman-teman wartawan, di sini saya mau mengatakan bahwa
kriminalisasi oleh pihak kepolisian Polresta Kupang. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena selama proses dari penyelidikan sampai saya ditetapkan tersangka, sampai status saya sekarang ini, banyak kejanggalan yang saya temui. 28 Februari tahun 2020 saya ditahan tanpa memperhatikan surat permohonan penangguhan yang saya buat dan yang mana ibu saya sebagai jaminannya. Ini yang saya katakan bahwa hak asasi saya diabaikan. Saya meminta untuk tidak ditahan, untuk merawat anak saya pun tidak diperhitungkan oleh penyidik. Pada tanggal 3 hari setelah saya ditahan, lewat kuasa hukum saya, ini surat permohonan penangguhan penahanan 3 hari setelah saya ditahan di Polresta pada tanggal 2 Maret. Lewat kuasa hukum saya minta ditangguhkan penahanan karena anak saya sudah mulai mencari saya. Tapi saya harus tetap kuat bahwa penangguhan penahanan saya lagi-lagi ditolak. Tiga kali saya mengajukan surat permohonan izin hadir sidang pada sidang perdata saya, yang mana saya yang menggugat itu pada tanggal 10 Maret 2020, pada tanggal 30 Maret 2020, pada tanggal 11 April 2020, 3 kali saya mengajukan surat permohonan izin hadir sidang, tapi diabaikan. Tidak dijawab, ditolak, atau dijawab diterima oleh penyidik. Jadi seakan-akan surat saya tidak digubris atau tidak direspon oleh pihak kepolisian. Tidak ada respon yang baik. Apakah surat saya ditolak atau disetujui. Jadi saya tidak bisa hadir sidang saat itu. Pertanyaannya saya, apa yang dikhawatirkan dari pihak kepolisian? Karena saya tidak memenuhi indikasi melarikan diri. Karena sejak awal kasus ini, saya tidak pernah satu kali pun berangkat keluar pulau, keluar kota pun tidak pernah. Karena bila saya berangkat, bagaimana dengan sekolah anak saya? Bagaimana dengan panggilan ketika saya dipanggil? Apakah saya memenuhi unsur melarikan diri sehingga saya minta izin hadir sidang pun tidak diperhitungkan atau tidak dijawab, diterima atau ditolak. Tidak direspon sama sekali. Di sini yang saya maksudkan daripada kriminalisasi atas apa yang saya alami dari pihak kepolisian adalah kelalaian dan ketidakjelian pihak penyidik Polresta Kupang, di mana yang disebut maladministrasi. Karena pada surat tanda terima barang berupa 1 buah jendela kaca reben hitam beserta kusen jendela kayu warna coklat dengan nomor surat STBPB-51-4 Romawi /2020 tidak disertai keterangan waktu seperti tanggal, bulan, dan tahun. Ini surat tanda terimanya, tidak disertai tanggal, bulan, tahun. Ini kejanggalan yang saya temui. Kejanggalan saya temui juga pada statement Kasat Reskrim Polresta Kupang
Pak Hasri Manasye Jaha, SH, pada media online yang mengatakan bahwa saya sudah melalui tahap 2 pada tanggal 15 Mei, bahwa saya sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan. Di sini saya mau bertanya bahwa kapan saya diserahkan kepada pihak kejaksaan? Karena sampai hari ini pada kenyataannya saya belum diserahkan kepada pihak kejaksaan. Statement yang dikatakan oleh Pak Kasat Reskrim Polresta Kupang itu pada tanggal 18 Mei. Sedangkan pada hari ini saya belum diserahkan atau belum melalui tahap 2. Ini bagaimana Pak Kasat Reskrim dengan pernyataan ini? Karena pada tanggal 28 Mei, 10 hari setelah statement Pak Kasat Reskrim pada media online, Pak Kasipidu membantah atas pernyataan Kasat Reskrim yang mengatakan bahwa saya telah melalui tahap 2 atau diserahkan kepada pihak kejaksaan. Pak Kasipidu membantahnya dari pernyataan pihak Kasat Reskrim Polresta Kupang. Ada apa dengan Polresta Kupang dengan saya? Saya merasa dikriminalisasi. Saya merasa seperti, ada apa ini? Saya belum diserahkan, kenapa mengatakan saya sudah diserahkan? Dari dua statement yang ada pada media online membuat saya bingung. Karena statement yang berbeda dari Kasat Reskrim dan Kasipidu. Dan Kasipidu membenarkan bahwa benar sampai hari ini saya belum diserahkan. Pada tanggal 28, Kasipidu menjawabnya, 28 Mei. Kejanggalan yang saya alami di Polresta Kupang telah saya laporkan kepada pihak Ombudsman pada tanggal 2 Juni 2020. Dan saya juga telah bersurat kepada Pak Presiden Jokowi, Propam Mabes. Saya sudah bersurat di tanggal 2 Juni. Pada tanggal 3 Juni 2020, saya mendapatkan surat panggilan untuk dilakukannya tahap 2. Berarti benar bahwa saya belum tahap 2. Bagaimana dengan pernyataan Kasat Reskrim Polresta Kupang? Dalam surat panggilan ini banyak kejanggalan yang saya temui. Yang pertama adalah bagaimana mungkin tahap 2 lebih didahulukan dari tahap 1? Karena di sini mengatakan panggilan untuk 8 Mei 2020. Sedangkan ketetapan P21 pada tanggal 14 Mei 2020. Berarti tahap 2 dilakukan lebih dahulu dari tahap 1. Ini suratnya. Ini 8 Mei, tahap 2. Di sini saya mau bertanya apakah surat panggilan ini membenarkan pernyataan Kasat Reskrim bahwa saya sudah diserahkan ke pihak kejaksaan tanggal 15 Mei, karena pada kenyataannya bahwa saya belum diserahkan sampai saat ini. Nah, pada surat panggilan ini juga saya melihat nomor surat pada kop atas berbeda dengan nomor surat pada amplop. Nomor surat di sini 291 dan nomor surat pada amplop 251. Jadi dalam kop 291, di amplop 251. Di sini lebih memperkuat bahwa alasan saya meminta kepada pihak Ombudsman dan kepada Pak Presiden Jokowi serta Propam Mabes untuk meninjau kembali berkas. Mengapa? Karena pada surat-surat ini saja terjadi maladministrasi atau ketidaktelitian atau ketidakjelian penyidik Polresta Kupang. Bagaimana dengan berkas-berkas perkara saya? Kalau dalam ini saja Pak penyidik tidak jeli. Oleh sebab itu, saya minta kepada pihak Ombudsman dan Pak Jokowi serta Propam Mabes untuk peninjauan kembali berkas perkara saya.
Di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa yang Pak Hengkigo katakan bahwa kosong melompong, barang itu tidak ada. Ini pintu yang dituduhkan katanya hilang masih terpasang sampai sekarang di rumah saya. Apa yang hilang? Kusen-kusen pintu juga masih ada sampai sekarang terpasang. Dan ini jendela yang katanya hilang. Dan jendela ini sudah disita oleh penyidik Polresta Kupang yang tadi berita acaranya tidak ada keterangan waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Kalau barang-barang yang dituduhkan saya gelapkan, ternyata ada di lokasi sampai saat ini, saya ingin bertanya, apa yang saya gelapkan? Karena pada saat rekonstruksi, sudah terbukti barang itu ada semua. Awalnya saya dituduh untuk penipuan dan penggelapan, tapi dalam surat panggilan yang tertera di sini adalah penggelapan. Berarti unsur penipuannya tidak bisa dibuktikan. Karena dalam surat panggilan ini menyebutkan unsur penggelapan saja dengan pasal 372 KUHP. Berarti penipuannya tidak bisa dibuktikan, sedangkan objek yang menjadi tuduhan kepada saya adalah satu objek, yaitu penipuan atas barang-barang yang saya gelapkan. Kalau penipuan saja tidak bisa dibuktikan, kenapa penggelapan dipaksakan kepada pidana? Karena sebenarnya kasus ini adalah murni ranah perdata, di mana perdata saya masih sementara berjalan dan belum diputus oleh hakim. Bagaimana mungkin ini dipaksakan perdata? Karena objeknya sama atau satu dengan yang dituduhkan pada penipuan, yang katanya saya tidak bayar barang-barang tersebut. Jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa saya masih berharap adanya keadilan kepada saya, karena yang saya perjuangkan sampai saat ini adalah keadilan untuk saya dan anak saya. Karena ketika saya tidak mendapatkan keadilan, dengan otomatis anak saya pun tidak mendapatkan keadilan. Mengapa demikian? Karena anak saya bergantung penuh kepada saya. Kehidupannya, kebutuhannya, kehadiran saya sebagai orang tua tunggal bagi dia. Jadi saya mohon agar supaya saya bisa mendapatkan keadilan.